Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Akhirnya kita kembali lagi di podcast Linggo Asri, Bawaslu Keliling Jago Demokrasi. Nah, kali ini itu kita sudah memasuki episode ke-22. Tentunya ini podcast pembahasan mengenai pemilu, pengawasan pemilu, dan juga demokrasi. Kita ngobrol santai ya di sini ya. Kita di sini ditemani sama narasumber yang hebat, beda dari biasanya nih. Kalau biasanya kita dari ekspertis atau akademisi dan lain sebagainya, ini kita dari pemilih pemula. Ini sebelumnya kita perkenalan dulu nih dengan narasumber kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak. Ya, pagi Kak. Perkenalkan, nama saya Dita Maulida Putri dari SMA Negeri 1 Kajen, kelas 12. Oke, kelas 12 berarti usianya udah 17 tahun nih. Ini cocok banget nih teman-teman dengan tema kita kali ini, yakni sudut pandang pemilih pemula terkait demokrasi, pemilu, kemudian pengawasan pemilu terutama di era digital. Nah, tadi kakaknya kan udah 17 tahun nih. Aku ingin tahu deh, gimana sih pandangan kakak tentang pemilu? Kalau dari sudut pandang aku sendiri ya Kak, pemilu itu kan identik sama politik. Terus juga dari, kalau setahunya aku kan pemilu itu kayak hanya ya pemilihan, nyoblos kandidat, Iya, nyoblos gitu. kandidat. Terus ternyata kok waktu selesai kegiatan P2 itu, ternyata itu kegiatan pemilu itu tidak hanya pemilihan kandidat saja, tapi juga ada yang seperti pengawasannya juga. Terus berarti pemilu yang kakak ketahui itu intinya memilih calon ya, kandidat, entah itu presiden, presiden dan wakil presiden tentunya ya, maupun di calon-calon legislatif seperti DPR RI, DPR di daerah, ataupun bupati serta gubernur ya. Iya, betul. Oke, kemarin kakaknya kan ikut P2P ya. P2P itu berarti pendidikan pengawas partisipatif. Nah, kemarin itu sebelum kita jauh nih membahas lebih lanjut mengenai demokrasi pemilu maupun pengawasan pemilu. Nih, kemarin kakaknya itu ikut P2P karena apa sih Kak gitu? Kalau ikut kegiatannya itu karena kan kebetulan SMA 1 Kajen itu mendapat undangan ya Kak, dan wajib mengirimkan 10 anak. Nah, itu yang awalnya itu mau dipilih dari dari OSIS, ternyata OSISnya itu kan masih ada kegiatan, jadi diambil dari anak pramukanya. Jadi kebetulan saya pengurus di Dewan Ambalan, jadi dimasukkan di daftar nama untuk kegiatan peserta P2P itu. Tapi berarti kesan dari kegiatan P2P itu sendiri itu seperti apa sih Kak? Kesannya itu yang pasti nambah ilmu banget ya Kak, karena kan saya kan pemula, terus belum tahu menau tentang pemilu, terus kayak teknis berjalannya pemilu itu kayak bagaimana. Nah, itu di kegiatan itu tuh saya lebih memahami, jadi kegiatannya seperti ini, terus yang disiapkan itu apa saja, itu jadi lebih tahu. Ada nggak sih Kak materi yang ataupun pembahasan yang menurut kakak itu ya agak sedikit kaget ya? Wah, ini ternyata kok kayak gini, ternyata pengawasan pemilu seperti ini, ternyata pelanggaran pemilu itu seperti ini gitu. Ada nggak? Ada sih yang terkait politik uang itu sih Kak. Ya, itu jadi ternyata politik uang itu kayak melanggar ya, berarti kalau misal pun dilaksanakan itu pasti ada sanksinya. Terus juga sebenarnya itu nggak dibolehin gitu kalau untuk setiap kandidat melaksanakan politik uang, politik kayak gitu. Oke. Berarti sejauh ini karena mungkin agak lazim ya Kak? Iya. Marak ditemui terkait money politik itu. Oke, berarti kalau kedepannya nanti itu ada money politik berarti udah tahu dong lapornya kemana? Iya, pasti. Oke. Dan
kalau ada money politik nih, kira-kira kakaknya bakal nerima apa enggak nih? Kalau setelah mengikuti kegiatan P2P pastinya lebih ke menolak sih Kak ya, karena kan udah tahu kalau itu tuh pelanggaran atau penyimpangan dari kegiatan pemilu kayak gitu. Oke, berarti intinya hal itu menyimpang, hal itu ya emang tidak diperbolehkan karena pada dasarnya kalau money politik itu ya rawan lah nanti kedepannya pemimpin itu ya rawan akan terjadinya tidak amanah lah kedepannya. Karena money politik kan juga mengeluarkan budget yang lumayan besar ya. Iya. Oke. Nah, berarti setelah kegiatan P2P itu nih, pandangan kakak terkait demokrasi itu seperti apa nih Kak? Untuk pandangan demokrasi ke depannya itu kalau bisa berarti semoga ya Kak, karena udah ada kegiatan seperti ini dengan sosialisasi di pemilu pemula, terus habis itu ke instansi-instansi lain, itu kan pasti yang kita harapkan untuk kedepannya itu lebih berkurang kegiatan yang seperti money politik itu, terus habis itu bisa mengurangi laporan-laporan kecurangan dari berbagai daerah. Jadi yang dipilih itu udah lebih yang terbaik lah kayak gitu. Jadi yang dipilih. Berarti kedepannya ya pastinya kedepannya yang bakal terpilih itu yang terbaik ya Kak, karena kecurangan-kecurangan tadi udah diminimalisir. Ya, Oke, kalau di SMA sendiri kan itu pasti dong ada pemilihan, entah itu pemilihan ketua OSIS. Kalaupun dari kakak sendiri kan dari pramuka, berarti pemilihan pradana ya, pradana itu kan juga ada. Iya, betul. Nah itu gimana tuh? Ceritain dong pengalamannya terkait pemilihan, terutama di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah itu pastinya itu pasti ada kayak iming-iming antar paslon gitu ya Kak. Jadi kalau di sekolah itu lebih ke kadang itu tim sesnya itu kayak keliling-keliling gitu loh Kak. Ya, ayo pilih kayak gitu. Kadang juga tapi nggak yang pakai kayak nyogok-nyogok itu nggak nyampe. Ya. Cuma paling kayak masuk ke kelas terus mempromosikan kayak gitu. Jadi di lingkungan sekolah itu kalau sebelum pemilihan seperti itu tuh hanya ada kayak gitu sosialisasi gitu, kampanye dari per paslonnya sendiri kayak gitu. Berarti fair dong ya lewat sosialisasi sama kampanye. Nah itu dari situ kakaknya sendiri milihnya itu berarti berdasarkan apa nih? Berdasarkan teman dekat, apa berdasarkan visi misinya atau latar belakangnya atau bagaimana? Kalau aku pasti yang utama visi misi ya Kak. Ya, karena kan kita sebagai warga sekolah kan pasti ingin yang terbaik buat kedepannya ya. Nah, yang terbaik itu kan pasti dimulai dari pemimpinnya dulu. Mimpinya gimana, untuk anggotanya gimana, untuk warga sekolahnya gimana. Jadi kalau dari saya sendiri itu pasti dilihat dari visi dan misinya dulu. Oke, berarti dari visi misi. Iya, kemudian dari mungkin latar belakang, track record, dicek gitu ya. Iya. Anak ini bagaimana sih? Secara betul. prestasi bagaimana? Secara skill komunikasinya gimana? Betul. Tanggung jawabnya gimana gitu ya. Oke. Tuh teman-teman berarti kalau milih itu ya berdasarkan visi misi sama track record ya, Mbak. Iya. Nah, ini kakak sendiri kalau di pramuka ini berarti sebagai apa nih posisinya? Berarti sebagai pradana putri. Sebagai pradana putri, dulu pasti ada dong mekanisme pencalonannya atau enggak mekanisme pemilihannya gitu sampai kakaknya bisa terpilih menjadi pradana putri. Itu boleh diceritain dong dari tadi kan POV dari pemilih. Kalau ini sekarang kan POV dari orang yang dipilih nih gimana nih? Kalau pengalaman saya di Dewan Ambalan itu kalau Dewan Ambalan itu beda sama OSIS Kak. Kalau OSIS itu pasti ada kampanyenya, ada tim sesnya juga. Tapi kalau di Dewan itu kita hanya berkampanye dari paslonnya langsung. Jadi dari kandidatnya itu langsung kayak orasi kayak gitu. Terus habis itu penyampaian visi misi, kemudian langsung ke kegiatan pemilihan kayak gitu. Oh, langsung. Itu ada selang waktu berapa lama? Ada, kalau di Dewan Ambalan itu ada yang namanya musyawarah ambalan. Musyawarah ambalan. Ya.
Nah, itu kegiatannya itu ada 2 hari 1 malam, Kak. Ya, jadi sebelum pemilihan itu pasti ada harapan kayak sidang pleno 1, 2, 3 kayak gitu dulu. Terus kemudian pengenalan per kandidat dulu di hari H-1-nya, kemudian di hari keduanya itu baru pemilihan. Jadi penyampaian orasi di H-1 pemilihan, kemudian baru pemilihan kayak gitu. Oke, berarti udah ada mekanismenya dan di situ pastinya kakak ya menawarkan diri juga ya. Sosialisasi terkait program-program apa yang kedepannya program kerja, visi misi akan dilakukan. Oke, mantap nih, kita jadi dapat 2 sudut pandang ya. Yang pertama dari pemilih dan yang kedua dari orang yang mencalonkan diri ya. Dulu mencalonkan apa dicalonkan berarti? Berarti dicalonkan sih. Dicalonkan. Oke. Karena ada proses seleksinya dulu, pemilihan dulu kayak gitu. Baru nanti kalau misal masuk ke 5 besar gitu, baru nanti ini menyalonkan dan penyampaian kayak gitu, visi misi dan lain-lain. Oke, tadi kan di sekolah ya, mungkin kita lebih luas lagi karena kakaknya kan udah usia 17 tahun, udah masuk usia 17 tahun. Saat ini kakaknya mesti main sosial media dong? Iya, pasti. Di situ kan ada berbagai macam informasi ya, Kak? Iya. Informasi berita-berita terkait kebijakan pemerintah, entah itu baik maupun buruk, itu kan banyak ya. Apalagi waktu kemarin waktu Pilpres maupun Pilkada tahun 2024. Nah, itu kan terpapar informasinya juga pasti ya. Gimana sih, Kak, respon kakak ketika melihat informasi tersebut terkait Pilkada maupun pemilu? Kalau responnya itu kan karena dulu belum cukup umur untuk memilih ya, Kak. Jadi kayak oh ya udah kayak skip kayak gitu. Terus kalau sekarang itu kayak dengar isu politik dikit untuk terkait pemilihan nanti di tahun yang akan mendatang, itu lebih kayak oh gimana sih, kepo deh kayak nanti tuh pemilihan tuh gimana aja ya kayak gitu. Jadi informasi terkait nanti yang akan nyalon ataupun apa itu lebih ada pertanyaan di diri sendiri gitu loh. Jadi memunculkan rasa ingin tahu kayak gitu. Kalau sekarang ya, untuk sekarang, karena mungkin kan mempersiapkan diri untuk gitu. Berarti udah mulai penasaran ya? Dulunya tadinya skip sekarang udah mulai aware nih terkait kebijakan maupun terkait berita terkait politik. Soalnya aku yakin di sosmed itu ya masif sekali sih, pasti. Terutama di kondisi saat ini ya berbagai macam berita itu ada di situ. Nah, kedepannya itu aku setuju banget sih sama kakaknya, kalau memilih calon itu ya pakai visi misi, terus perhatiin juga latar belakangnya. Nah, itu yang jadi bekal nanti di tahun 2029 ya seperti itu. Jadi dicek lah di sosmed kan biasanya ada berbagai macam ya, Kak, terkait kampanye-kampanyenya itu, terkait program-programnya, visi misinya itu kan ada. Nah, itu oke sih. Biar dikaji lebih dalam, jadi referensi gitu. Iya, betul. Oke. Cakep. Nah, itu di sosmed itu biasanya kan ada ya informasi-informasi hoax ataupun disinformasi, itu kan banyak kan ya. Gimana sih pandangan kakak terkait itu, dan bagaimana sih cara memverifikasi ataupun kita cari tahu bahwasanya info tersebut benar apa enggak? Untuk pandangan sendiri itu ya cukup kalau bagi orang yang awam itu pasti sangat menjebak ya, Kak. Nah, itu menjebak. Terus untuk solusinya sendiri itu kita jadi dari aku sendiri ya, itu untuk solusi ya pasti kita kan ada yang namanya saring sebelum sharing gitu ya, Kak. Nah, itu kita bisa mengkaji dulu bahwa informasi yang kita dapat itu apakah benar. Jadi kita cari dulu dari mungkin web-web yang lebih resmi kayak gitu, dicari dulu juga dari akun-akun resminya, mungkin dari yang sekarang Bawaslu kayak gitu, lebih dilihat lagi sih keakuratan beritanya itu sih kayak gitu. Jadi benar atau enggak kayak gitu.
Gen Z biasanya terpapar informasi di sosmed itu Ya banyak banget, cepat terpengaruh gitu. cepet terpengaruh, tapi ya karena saking banyaknya informasi jadi biasanya lebih tahu ya Kak, Iya. mana yang hoax, mana yang Iya, enggak betul. gitu. Kalau biasanya hoax itu ya gimana ya, informasinya itu cenderung apa ya, secara emosional itu kayak menggebu-gebu gitu. Terus pernah nggak sih kakaknya itu hampir percaya dengan disinformasi ataupun hoax, sepengalaman kakak, seingat kakak deh? Ya. Kalau pastinya Heeh. ditanya pernah atau enggak, pasti pernah Kak. Oh pasti pernah. Iya. Heeh. Kadang kayak pasti kan kalau hoax itu lebih menjerumus ke yang enggak, yang berita yang negatif gitu ya Kak. Nah, apalagi yang gampang mempengaruhi kita tuh kalau misal dari orang-orang sekitar itu juga membahas berita yang sama gitu loh. Gini ya, ternyata gini-gini kayak gitu. Misal kemarin pemilihan tuh banyak kecurangannya ya, gini ataupun apa kayak itu berita tuh. Kalau misal dari lingkungan sekitar udah mulai ngobrol-ngobrolin itu tuh kadang kita benar nggak ya, tapi kadang kita tuh juga ikut percaya gitu loh Kak kalau misal teman-temannya udah bahas kayak gitu. Oke, berarti tapi kedepannya ya wajib tadi ya, Ya, sharing wajib. sebelum Ya, saring sharing gitu. sebelum saring. Nah ini yang agak susah nih. Biasanya kan di keluarga itu kan ada WhatsApp grup gitu. Oh iya. Biasanya kan kayak orang-orang saudara kita maupun keluarga kita sendiri itu terkadang ada yang terpapar informasi yang kurang benar, langsung sharing di grup keluarga. Sedangkan POV dari kita kan kadang apa ya, ngerasa nggak enak untuk menegur gitu, untuk bilang yang benar itu gimana. Itu kalau menurut kakak sendiri itu bagaimana sih, dan gimana ya cara dari POV dari kakak sendiri sebagai pemilih pemula ataupun sebagai Gen Z itu dalam mengatasi hal itu? Kalau dari aku sendiri ya, memang itu sering banyak terjadi ya Kak. Ya, aku juga kadang mengalami hal kayak gitu. Jadi mungkin dari saudara-saudara yang lebih tua kayak gitu tiba-tiba nge-share berita yang belum tahu itu benar atau enggaknya. Terus jadi kadang aku sendiri, kadang aku hanya bilang ke orang tua aku kayak ya ini kok kayaknya beritanya nggak benar ya kayak gitu. Jadi lebih ngomong ke orang yang lebih deket dulu sih Kak kayak gitu. Jadi kita kan nggak berani ya langsung kayak menegur lewat orangnya langsung kayak gitu. Jadi kalau dari aku tuh seringnya itu bilang ke orang tua dulu, kayaknya ini beritanya nggak benar deh Pak, Bu. Tapi sebelum itu ya pasti cari sumbernya dulu ya, cari informasi pembanding juga biar lebih akurat gitu ya. Oke, cakep sih itu ya, emang wajib kayak gitu biar gimana ya, biar orang-orang itu tahulah informasi yang sebenarnya itu gimana. Soalnya di sosmed ini ya rawan, terutama di salah satu platform lah itu. Itu rawan sekali karena nggak semua orang itu melek terkait media sosial, melek terkait informasi yang benar itu seperti apa. Maka dari itu teman-teman semua jangan lupa ya, berarti apa, sharing sebelum saring. Saring sebelum sharing. Oh iya. Masa sharing sebelum saring itu ya telat. Ya benar. Saring sebelum sharing. Nah, kadang kan ada teman-teman yang apa ya, ngepost story gitu terkait berita A, berita B. Kalau kakaknya nih, Kak Dita itu tahu bahwasanya ini tuh infonya itu kurang pas nih atau kurang tepat. Sebagai teman dekat gimana? Tadi kan keluarga ya, orang yang mungkin nggak, circle-nya itu nggak deket ini. Kalau teman sama teman deket itu gimana? Kan kadang kayak agak takut adanya perpecahan circle gitu. Kalau terjadi di antar teman itu pasti kan, apalagi teman deket ya. Kalau aku sendiri kalau sama teman deket itu pasti oh ya udah kayak tinggal ngomong-ngomong aja. Nggak, kalau malah dari aku tuh lebih takut kalau misal itu temennya yang nggak deket. Enggak, ya. Jadi kalau misal teman deket itu kita malah justru lebih gampang kayak komunikasinya gitu loh Kak. Jadi kita kalau kita udah tahu bahwa berita itu emang nggak benar, kita kan bisa langsung nunjukin
ini ternyata beritanya nggak benar loh, ini aku udah bandingin sama yang benar tuh kayak gini kayak gitu, yang kamu share itu belum pas kayak gitu. Ya. Oke, berarti langsung aja kalau aku langsung aja disampaikan ke teman ya, karena teman deket biasanya lebih enak ya nyampeinnya ya. Iya. Oke. Nah ini salah satu fenomena yang unik nih, kemarin tuh di pemilu tahun 2024 itu ada kasus ataupun beberapa kasus lah, itu ya temen deketnya itu milih pasangan yang berbeda, pasangan calon yang berbeda, dan itu kadang menimbulkan keretakan perselisihan pertemanan lah. Nah itu kalau menurut kamu sendiri sebagai pemilih pemula atau begini sih gimana sih cara menyikapi hal itu? Ya meskipun belum berpengalaman juga ya, karena belum ngalamin, itu kiranya gimana? Mungkin kalau pendapat dari aku ya Kak, kan yang namanya pemilihan itu kan hak suara masing-masing ya. Nah, terus kalau kita bahas dari hak itu kan pasti udah kayak haknya aku ya, kalau haknya kamu ya kamu, kalau aku kayak gitu. Terus untuk kalau misalnya teman deket yang menimbulkan perselisihan itu menurut aku kesadaran dari dirinya dulu bahwa ya namanya pemilihan itu ya seperti ini, kadang ada perbedaan antara pendapat A sama B, satu sama lain itu pasti ada. Jadi harap lebih memaklumi aja sih kayak gitu. Jadi, ya karena pada dasarnya pemilu itu kan ya bebas kan, kita bebas milih siapa aja gitu. Oh iya, berarti ya teman-teman wajib tahu batasan dan tahulah haknya masing-masing, bahwasanya ya bebas aja. Kita mau milih siapa, ya itu hak dari pribadi masing-masing ya. Meskipun itu teman deket beda pilihan ya no problem, nggak masalah ya. Oke. Nah ini nih kita lanjut berbicara mengenai AI ya. AI ini kan kedepannya bakal masif nih. Biasanya kan kalau generasi-generasi kayak saya yang semakin berumur itu kan rawan akan usia rawan AI gitu. Kadang nggak bisa bedain mana yang real mana yang buatan AI. Nah ini tuh kedepannya itu potensinya itu cukup marak terjadi sih, dan ini kedepannya ini bakal jadi salah satu penyebaran misinformasi ataupun disinformasi juga kedepannya, karena ya sekarang deepfake itu udah sangat mirip dengan realitanya, apalagi nanti di tahun 2029. Nah ini aku mau tahu nih dari kakak Dita sendiri, itu gimana nih pendapat kakak mengenai AI? Kalau pendapat mengenai AI itu dari saya pasti ada plus minusnya ya, setiap orang pasti ada plus minusnya. Kayak kalau misal positifnya itu kan memang AI itu kadang dibutuhkan untuk mengembangkan kayak ide yang kita punya. Terus memang kalau minusnya itu ya seperti itu, kayak mulai dari tidak akuratnya. Kadang itu kalau dari sudut pandang Gensi ya Kak, itu AI itu nggak sepenuhnya itu bisa akurat gitu. Jadi kalau AI, apalagi kan AI itu sering digunain, kadang pelajar itu hampir menurut aku, dari teman-teman aku aja hampir kayak bergantung sama AI, yang namanya AI, apalagi sekarang kan AI itu udah bisa semuanya gitu, dari ngerjain soal ataupun bikin mulai dari bikin file dan lain-lain itu bisa. Jadi dan ternyata AI itu pas saya kaji ulang dengan artikel yang benar-benar dari web resmi nih Kak, itu tuh nggak 100% akurat. Misal nih aku kayak minta bantuan AI untuk ngerjain soal lah, terus pas dibandingin sama jawaban yang memang harusnya benar, itu memang sedikit berbeda ya, dan itu menimbulkan kayak dari aku tuh jadi AI itu ternyata nggak 100% akurat benar gitu. Apalagi untuk yang edit-editan gitu ya, emang sangat mempengaruhi sih karena itu hampir
90% itu mirip sih kata aku itu memang jadi Mirip, apalagi nanti ke depannya iya, ya. nanti kebetulan itu sangat jadi Itu PR banget. Dari Kak Dita sendiri ada tips gak buat bedain itu kalau soal apa ya, video gitu, AI maupun enggak? Karena biasanya Gen Z kan lebih tahu lah terkait mana video yang AI, mana video yang real gitu. Ada tips nggak? Ini pribadi aja ya, opini pribadi aja. Ya, kalau dari aku sendiri ya Kak, sebenarnya video AI itu bisa banget dibedain. Iya, masih bisa dibedain dari sudut pandang aku. Karena kalau video AI itu menurut aku itu videonya itu sangat ya memang realistis, cuma gimana ya, kayak ilustrasi visualnya itu tuh beda gitu loh sama kalau misal kita nyorot langsung secara realnya itu beda. Jadi kualitas gambarnya itu pun ada sedikit perbedaan kayak gitu. Jadi masih bisa dilihat, oh ini yang AI, ini yang bukan kayak gitu. Itu kelihatan dari hasil gambarnya itu sih. Hasil visualnya kelihatan ya. Mungkin kelihatan. sama ini ya, apa namanya, cari sumber video dari Iya itu pasti. Dari apa ya? Dari sumber lain gitu. Iya, Video dari sumber lain dibandingin apakah ini real apa enggak iya, gitu. betul. Oke, iya sih, itu jadi salah satu poin penting gimana cara kita membedakan antara AI maupun yang bukan ya. Oke, kalau itu yang nge-share dari teman kamu sendiri berarti solusinya masih sama nih. Kayak yang tadi langsung diingetin sama dikasih tahu perbandingan maupun sumber yang lain. Iya. Oke, berarti intinya lagi-lagi saring sebelum sharing ya. Oke. Ini nih aku kasih apa ya? Kalau Kak Dita sendiri diberi kesempatan memberi pesan kepada pemilih pemula di seluruh Indonesia ini, kepada seluruh pemirsa yang nonton, kira-kira apa sih Kak pesan yang ingin disampaikan untuk pemilu tahun 2029? Jadi untuk pemilu pemula, Pemilih pemula ya? Pemilih pemula Oh, iya. gitu ya, pemilih pemula kayak itu kan pastinya itu ya memang kita kan baru ya, terus jadi harus pintar-pintar gitulah, harus bijak-bijak dalam memilih nantinya yang mau dipilih atau siapanya, terus juga itu yang apa, money politik gitu ya, itu kan pasti sasaran utama itu pasti yang pemula-pemula gitu loh Kak, karena kan belum memiliki pengetahuan yang luas ya, pasti baru gitu, jadi masih bisa di apa namanya, ajak kerjasama gitu, masih gitu. gampang dipengaruhi gitu, jadi lebih nantinya itu kita tuh harus kayak lebih ini apa namanya, mencari tahu gimana sih maksudnya nanti mulai dari yang harus kita lakukan tuh di pemilu nantinya gimana, pemilihan umumnya tuh gimana, terus pelanggaran, penyimpangan itu kita harus tahu juga. Jadi sebelum melaksanakan pemilihan kita udah tahu, oh bahwa hal ini itu tidak diperbolehkan, terus yang boleh tuh kayak gini gitu. Jadi biar nantinya itu pemilihan berjalan dengan lancar. Oke, bagus banget. Menghasilkan pemimpin yang dipilih itu memang yang terbaik menurut versi kita masing-masing. Oke. Jadi itu ya intinya teman-teman, kalau untuk pemilih pemula kedepannya di tahun 2009 itu kan ada pemilu ya nantinya, pemilu maupun pilkada. Nah itu teman-teman semua, yang pertama itu sesuai pesan Kak Dita, yang pertama itu kita harus tahu visi misi maupun latar belakang dari semua pasangan calon. Jangan cuma calon satu aja, tapi dari semuanya teman-teman bandingin di antara semua calon itu mana yang sekiranya terbaik ataupun mana yang sekiranya kekurangannya paling sedikit. Nah kemudian selain itu ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu itu teman-teman wajib ketahui dan teman-teman wajib hindari gitu. Seperti halnya kayak tadi money politik ya. Sama kalau dapat informasi-informasi di sosial media itu teman-teman juga wajib cross check ya. Karena nggak semua informasi yang ada di sosial media itu benar, teman-teman wajib cari tahu semuanya.
dan baru teman-teman hasilkan simpulannya yang seperti apa. Intinya sharing sebelum saring ya, dan teman-teman juga intinya harus rajin-rajin cari berbagai informasi terkait kandidat-kandidat yang akan teman-teman pilih. Oke, ini kita sudah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih banyak atas kesempatannya Kak Dita. Ini merupakan podcast yang seru lah. Aku juga dari dapat sudut pandang baru terkait pemilihan di sekolah itu seperti apa. Makasih banyak. Dan ya teman-teman, sampai jumpa di podcast Linggo Asri episode berikutnya. See you.